Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini, Panji Hidayat, calon guru penggerak angkatan 9, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menyimpulkan dan merefleksikan terhadap pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Ini adalah modul 1.1 koneksi antar materi pada modul pembelajaran guru penggerak. Jadi, setelah saya memahami tentang modul 1.1 ini, ada beberapa hal kesimpulan yang dapat saya petik. Yang pertama, yaitu pendidikan dan pengajaran itu tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum saya belajar tentang modul 1.1 ini, saya berasumsikan bahwasanya mengajar itu sama saja dengan mendidik. Artinya guru datang ke sekolah, lalu memberikan tugas, kemudian mengadakan evaluasi, kemudian siswa mendapatkan nilai. Dan juga saya lebih banyak menuntaskan materi tanpa memperhatikan karakteristik anak. Artinya, di sini saya mengejar materi agar semua materi pada semester tersebut dapat terselesaikan dengan tuntas. Akan tetapi, setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, ada hal yang berubah. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa yang telah saya lakukan ini adalah tidak tepat. Dikarenakan setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saya mendapatkan bahwasanya siswa itu adalah sebagai subjek pembelajaran, bukan sebagai objek pembelajaran. Sehingga jika siswa menjadi subjek pembelajaran, artinya dalam proses pembelajaran kita harus menerapkan sistem studying center. Dan juga guru ini adalah sebagai fasilitator, bukanlah sebagai sumber ilmunya. Guru ini hanyalah memfasilitasikan peserta didik agar memperoleh ilmu yang didapatkan. Dan juga untuk mendidik anak ini itu harus disesuaikan dengan kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zamannya. Lalu di sini juga saya dapatkan bahwasanya mendidik itu yang terbaik adalah dengan menjadi tauladan. Dengan kita memberikan tauladan yang baik terhadap anak, maka kita dalam artian di sini sudah memberikan pendidikan terhadap anak. Pendidikan yang diujungkan adalah budi pekerti. Budi pekerti ini artinya cipta, rasa, karsa, dan karya. Bagaimana agar anak itu kuat dalam ciptanya atau olah cipta, yaitu olah cipta artinya menguatkan kemampuan berpikirnya, lalu olah rasa di sini artinya dia melembutkan perasaannya, serta olah karsa. Olah karsa itu artinya dia mempertebal motivasinya, keinginannya. Dan yang terakhir adalah olah karya. Yang di sini artinya membangun raga sehingga menghasilkan tenaga. Oke, dan juga pada saat saya mempelajari modul 1.1 ini, saya jadi mengetahui bahwa kita harus sebagai guru ini memahami karakteristik dari peserta didik kita. Kita tidak bisa mengeneralisasikan karakter dari setiap anak, karena setiap anak ini memiliki karakternya masing-masing. Nah, hal-hal yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas setelah saya mempelajari modul 1.1 ini adalah dalam merancang pembelajaran, saya akan mencoba menggunakan metode student center. Di sini, peserta didiklah yang menjadi subjeknya, sehingga
kita harus mengutamakan pembelajaran itu di mana peserta didik lebih aktif daripada gurunya. Dan juga di dalam pembelajaran, saya harus mengetahui karakteristik peserta didik anak terlebih dahulu, yaitu melalui kegiatan asesmen diagnostik yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Dan juga dalam proses pembelajaran, yaitu terdiri atas mendidik dan mengajar, ini harus menerapkan prinsip menuntun, bukan menuntut. Artinya kita memberikan anak itu, menuntun anak itu agar dia bisa berkembang dan dia bisa menjauhi atau terjauh dari perbuatan yang tidak seharusnya. Akhir kata, itulah hasil kesimpulan yang saya dapatkan pada pembelajaran dari modul 1.1 ini. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.